Seringkali kita terjebak dalam pikiran kalau mau sukses di zaman sekarang itu harus punya banyak followers, harus viral, atau harus jadi influencer. Padahal ada sekumpulan orang di sekitar kita yang hidupnya sangat tenang, punya aset di mana-mana, tapi media sosialnya sepi atau bahkan nggak punya akun sama sekali. Mereka ini adalah pemilik bisnis nyata yang dicari orang karena kebutuhan, bukan karena tren. Hari ini kita bakal bongkar 10 ide bisnis yang nggak butuh centang biru, tapi punya arus kas yang konsisten bikin rekening kamu gemuk. Mau tahu rahasianya? Mari kita bahas satu persatu. Coba perhatikan aktivitas tetangga di sekitar rumah kamu, terutama mereka yang pasangan suami istri bekerja. Di zaman yang serba cepat ini, waktu adalah barang mewah, dan mencuci pakaian seringkali jadi beban pikiran yang melelahkan setelah pulang kantor. Disinilah peluang kamu muncul. Dengan modal mesin cuci rumahan dan sedikit lahan di teras atau belakang rumah, kamu sudah bisa membuka jasa laundry kiloan yang menjadi penyelamat bagi orang-orang sibuk di lingkunganmu. Bisnis ini sangat tahan banting karena selama orang masih memakai baju, jasa laundry akan terus dicari tanpa peduli kondisi ekonomi atau tren di media sosial. Kamu nggak butuh strategi marketing yang rumit atau harus jadi selebgram dulu untuk mendapatkan pelanggan. Cukup dengan pelayanan yang jujur, timbangan yang akurat, dan memastikan baju pelanggan tidak tertukar. Kepercayaan akan terbangun dengan sendirinya dari mulut ke mulut antar warga. Jangan pernah meremehkan keuntungan dari uang receh per kilogram pakaian yang masuk. Jika satu pelanggan rata-rata mencuci 5 kg per minggu dan kamu punya 20 pelanggan tetap, perputaran uangnya sudah sangat stabil untuk menutup biaya listrik, sabun, hingga cicilan mesin cuci berkualitas. Kunci rahasia agar pelanggan nggak berpindah ke tempat lain sebenarnya sederhana. Pastikan hasil setrikaanmu sangat rapi dan gunakan parfum laundry dengan wangi yang elegan namun tidak menyengat. Selain itu, kamu bisa memberikan nilai tambah dengan layanan jemput antar gratis dalam radius 1 km. Hal kecil seperti ini sangat dihargai oleh pelanggan yang malas keluar rumah dan akan membuat bisnismu terasa lebih profesional dibandingkan laundry rumahan lainnya. Ingat, dalam bisnis jasa, kenyamanan pelanggan adalah produk utama yang kamu jual, sedangkan kebersihan pakaian adalah standar minimal yang harus selalu terjaga kualitasnya. Air minum itu kebutuhan pokok yang levelnya setara dengan oksigen. Setiap orang pasti butuh tanpa bisa ditunda. Membuka depot air, isi ulang di area padat penduduk atau dekat lingkungan kos-kosan adalah cara paling aman untuk mendapatkan arus kas harian yang stabil. Kamu tidak perlu pusing memikirkan konten viral atau harus punya ribuan pengikut di media sosial agar daganganmu laku. Cukup pasang papan nama yang jelas di depan rumah, maka warga yang kehabisan stok air akan datang sendiri dengan membawa galon mereka tanpa perlu kamu panggil. Bisnis ini sangat mengandalkan lokasi dan kepercayaan. Selama lokasi kamu mudah diakses dan orang-orang tahu bahwa air yang kamu jual bersih serta segar, mereka tidak akan ragu untuk menjadi pelanggan setia. Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik, air isi ulang menjadi solusi ekonomi bagi banyak keluarga. Inilah yang membuat bisnismu akan tetap kokoh berdiri meski ekonomi sedang sulit sekalipun, karena orang mungkin bisa menunda beli baju baru, tapi mereka tidak akan pernah bisa menunda rasa haus. Margin keuntungan per galon mungkin terlihat kecil jika hanya dilihat sekilas. Namun rahasia sebenarnya terletak pada volume penjualan yang terus berulang setiap hari. Bayangkan jika dalam satu hari ada 30-50 galon yang terisi. Akumulasi keuntungan bersihnya dalam sebulan bisa sangat mengejutkan untuk ukuran bisnis rumahan. Sekali masyarakat sekitar menaruh kepercayaan pada kebersihan filtrasi dan sterilisasi di depot milikmu, mereka akan menjadi aset hidup yang akan terus menyetorkan uang ke kantongmu secara rutin setiap minggu tanpa henti. Untuk melipat gandakan omzet, jangan hanya menunggu bola di belakang mesin. Kamu bisa menawarkan layanan pesan antar menggunakan motor sederhana untuk menjangkau ibu-ibu rumah tangga yang kesulitan membawa galon berat sendirian. Pelayanan ekstra seperti ini yang membuat bisnis kamu sulit digeser oleh pesaing. Ingat, dalam bisnis kebutuhan dasar, kemudahan bagi pelanggan adalah kunci utama yang membuat mereka enggan melirik tempat lain, meskipun harganya mungkin berselisih sedikit lebih mahal. Membangun kontrakan atau kos-kosan sederhana adalah bentuk investasi paling nyata bagi kamu yang memiliki lahan sisa atau modal menganggur. Bisnis ini tidak butuh strategi pemasaran yang rumit di media sosial, karena permintaan akan tempat tinggal selalu lebih tinggi daripada ketersediaannya, terutama di area dekat perkantoran atau pabrik. Kamu tidak perlu membangun gedung mewah dengan fasilitas hotel, cukup bangunan yang bersih, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan keamanan yang terjaga, maka calon penyewa akan datang dengan sendirinya mencari tempatmu.
Ini adalah definisi passive income yang sebenarnya, di mana asetmu bekerja keras untukmu saat kamu sedang tidur atau sibuk dengan urusan lain. Kamu cukup muncul sekali dalam sebulan untuk menagih biaya sewa, dan sisa waktunya bisa kamu gunakan untuk mengembangkan ide bisnis lainnya. Nilai tambahnya, selain mendapatkan uang bulanan yang stabil, harga tanah dan bangunanmu juga akan terus merangkak naik setiap tahunnya, menjadikan ini sebagai mesin uang ganda yang sangat aman untuk masa tua. Dalam mengelola hunian sewa, fokuslah pada tingkat kenyamanan penghuni karena penyewa yang betah adalah kunci kelangsungan bisnismu. Seringkali, fasilitas kecil seperti koneksi Wi-Fi, gratis yang stabil, atau area parkir yang rapi lebih dihargai daripada sekadar dekorasi ruangan yang estetis. Jika penyewa merasa dihargai dan fasilitas pendukungnya terpenuhi, mereka tidak akan keberatan untuk tinggal bertahun-tahun, yang artinya kamu tidak perlu pusing mencari penyewa baru setiap beberapa bulan sekali. Strategi lainnya untuk meningkatkan margin keuntungan adalah dengan menerapkan sistem meteran listrik mandiri atau token di setiap kamar agar biaya operasionalmu tetap terkendali. Kamu juga bisa menawarkan jasa tambahan seperti laundry atau kantin kecil jika skala kos-kosanmu cukup besar. Dengan pendekatan yang manusiawi dan manajemen yang rapi, bisnis kontrakanmu tidak hanya akan menjadi sumber penghasilan, tapi juga tabungan aset yang nilainya akan membuatmu tenang secara finansial dalam jangka panjang. Sama seperti air minum, gas LPG adalah kebutuhan dapur yang sifatnya sangat darurat dan tidak bisa ditawar. Bayangkan seorang ibu rumah tangga yang sedang memasak untuk keluarganya, lalu tiba-tiba api kompornya mati karena gas habis. Saat itu juga, dia akan segera mencari tempat terdekat yang menjual tabung gas tanpa peduli siapa pemiliknya, atau berapa banyak pengikutnya di media sosial. Menjadi agen atau pangkalan gas di lingkungan perumahan, itu ibarat memiliki tambang emas kecil yang produknya selalu laku setiap hari. Bisnis ini sangat sederhana karena kamu tidak perlu melakukan edukasi pasar atau promosi besar-besaran untuk meyakinkan orang agar membeli. Selama stok di tokomu selalu tersedia dan lokasimu mudah ditemukan, pelanggan akan datang dengan sendirinya. Ini adalah tipe bisnis diam-diam kaya yang tidak butuh konten TikTok yang viral, cukup pastikan spanduk di depan rumah terlihat jelas oleh warga yang lewat. Maka putaran uang tunai di laci kasirmu akan terus mengalir secara konsisten. Kekuatan utama yang membedakan agen gas biasa dengan agen gas yang sukses terletak pada sisi logistik dan pelayanan. Di era sekarang, orang sangat menghargai kemudahan, jadi jika kamu bisa menawarkan layanan pesan antar sampai ke dapur pelanggan, kamu akan memenangkan loyalitas mereka dalam sekejap. Pelayanan tambahan seperti membantu memasangkan regulator ke tabung gas baru mungkin terlihat sepele, namun bagi banyak orang, bantuan kecil tersebut adalah alasan utama mengapa mereka akan selalu memesan gas di tempatmu daripada di tempat lain. Meskipun margin keuntungan per tabung terlihat tidak terlalu besar, kuncinya ada pada frekuensi pembelian yang berulang. Satu kepala keluarga biasanya butuh gas baru setiap 1 hingga 2 minggu sekali, yang berarti kamu memiliki jaminan pemasukan rutin dari setiap rumah di sekitarmu. Jika kamu bisa menjaga hubungan baik dengan warga dan memastikan ketersediaan stok tetap aman meskipun saat hari besar atau hari libur, bisnis ini akan menjadi mesin uang yang sangat stabil dan terus tumbuh seiring bertambahnya populasi di lingkunganmu. Coba kamu berdiri di pinggir jalan selama 10 menit saja, lalu hitung berapa banyak sepeda motor yang lewat. Jumlah kendaraan roda 2 di negara kita ini luar biasa banyaknya, jauh melampaui jumlah manusia yang mungkin kamu kenal secara pribadi. Saat musim hujan tiba, setiap motor yang lewat adalah potensi uang tunai yang sedang berjalan. Orang-orang seringkali tidak punya waktu atau peralatan yang memadai untuk mencuci motornya sendiri sampai bersih mengkilap, dan disitulah jasa cuci motor kamu menjadi solusi yang sangat dicari. Modal untuk memulai bisnis ini tergolong cukup terjangkau, hanya butuh mesin kompresor air, sabun khusus, dan sedikit tenaga. Kamu tidak butuh kantor di gedung tinggi atau tim kreatif untuk membuat konten pemasaran yang rumit. Selama lokasi kamu strategis dan hasil cucianmu bersih hingga ke sela-sela mesin, pelanggan akan datang dengan sendirinya. Ini adalah tipe bisnis yang sangat jujur. Ada motor kotor datang, kamu bersihkan, dan uang langsung masuk ke kantong saat itu juga tanpa perlu menunggu lama. Untuk membuat bisnismu unggul di tengah persaingan, cobalah terapkan strategi sederhana yang bisa membangun loyalitas pelanggan, seperti kartu loyalty member. Misalnya setiap kali pelanggan mencuci, mereka mendapatkan 1 stempel, dan setelah terkumpul 5 stempel, mereka berhak mendapatkan 1 kali cuci gratis. Cara konvensional ini jauh lebih efektif untuk mengikat pelanggan daripada iklan berbayar di media sosial, karena orang merasa dihargai dan mendapatkan keuntungan nyata setiap kali kembali ke tempatmu.
Selain itu, jangan remehkan kekuatan dari detail kecil seperti penggunaan semir ban yang berkualitas atau pembersihan area rantai yang sering dilupakan tempat lain. Kamu juga bisa menawarkan jasa tambahan seperti cuci helm atau pols bodi motor sederhana sambil pelanggan menunggu motornya selesai. Dengan memberikan ruang tunggu yang nyaman dan sedikit sentuhan pelayanan yang ramah, bisnis cuci motor rumahanmu akan berubah dari sekadar tempat pembersihan menjadi bisnis langganan yang dipercaya oleh seluruh warga di lingkunganmu. Pernahkah kamu berpikir bahwa banyak orang sebenarnya butuh barang tertentu, tapi mereka malas untuk membelinya karena hanya dipakai sekali dalam setahun? Contohnya seperti tenda camping, mesin bor listrik, atau kursi lipat untuk acara hajatan di rumah. Inilah celah bisnis yang sangat menguntungkan. Kamu hadir sebagai penyedia solusi bagi kebutuhan sesaat mereka. Dengan modal membeli barang-barang berkualitas sekali saja, kamu bisa menyewakannya berkali-kali dan mendapatkan kembali modalmu dalam waktu yang relatif singkat. Bisnis sewa alat ini adalah cara cerdas untuk memutar aset menjadi mesin uang tanpa harus pusing memikirkan produksi barang setiap hari. Kamu tidak butuh ribuan followers untuk meyakinkan orang. Cukup pastikan barang yang kamu sewakan dalam kondisi prima, bersih, dan siap pakai. Orang akan datang kepadamu karena mereka butuh fungsinya, bukan karena siapa yang menyewakannya. Ini adalah bisnis berbasis solusi yang sangat stabil karena selalu ada orang yang ingin berhemat daripada harus membeli barang mahal yang akhirnya hanya akan menumpuk di gudang mereka. Kunci sukses dalam bisnis sewa adalah melakukan riset kecil tentang apa yang paling sering dicari di lingkungan sekitarmu agar modalmu tidak mati pada barang yang salah. Jika daerahmu dekat dengan pegunungan, alat camping adalah pilihan terbaik. Namun jika kamu tinggal di perumahan baru, alat pertukangan atau mesin pemotong rumput bisa jadi primadona. Dengan memahami kebutuhan pasar lokal, kamu bisa memastikan bahwa setiap barang yang kamu beli akan selalu keluar dan menghasilkan uang sewa secara rutin setiap minggunya. Untuk menjaga keamanan asetmu, jangan lupa terapkan sistem jaminan yang jelas, seperti meninggalkan kartu identitas asli atau uang deposit. Kamu juga bisa menawarkan paket bundel, misalnya paket lengkap camping untuk 2 orang, yang harganya lebih menarik dibanding sewa satuan. Dengan manajemen yang rapi dan perawatan barang yang konsisten, bisnis sewa alat ini akan menjadi sumber penghasilan tambahan yang sangat menjanjikan dan minim risiko kerusakan, yang berarti jika kamu memiliki sistem kontrol yang kuat. Mungkin terdengar sangat konvensional, tapi warung sembako adalah jantung ekonomi yang sebenarnya di setiap gang perumahan atau desa. Keunggulan warung kecil dibanding supermarket besar terletak pada kedekatan dan fleksibilitasnya. Di warungmu, orang bisa membeli telur hanya sebutir atau bumbu dapur secara eceran sesuai kebutuhan saat itu juga. Bisnis ini tidak butuh strategi digital marketing yang rumit atau konten yang estetis, karena selama manusia masih butuh makan dan mandi, stok beras, minyak, hingga sabun di warungmu akan selalu laku dicari. Memulai warung sembako di depan rumah berarti kamu sedang membangun ekosistem yang mandiri tanpa perlu bergantung pada tren yang berubah-ubah. Kamu tidak perlu mengejar ribuan followers untuk mendapatkan pembeli, cukup berikan senyum ramah dan pastikan warungmu buka lebih pagi dari yang lain, maka pelanggan akan datang dengan sendirinya. Selama kamu disiplin dalam mengelola arus kas dan tidak mencampurkan uang modal dengan uang belanja pribadi, warung sederhana ini bisa menjadi sumber penghasilan yang sangat kuat untuk menopang finansial keluarga secara jangka panjang. Kunci utama agar warung sembako milikmu bisa bersaing dan bertahan lama adalah kelengkapan barang yang tersedia. Orang cenderung lebih suka belanja di satu tempat yang semuanya ada daripada harus berpindah-pindah tempat hanya untuk mencari satu barang yang kurang. Cobalah untuk mencatat setiap kali ada pelanggan menanyakan barang yang belum kamu stok, lalu sediakan barang tersebut di hari berikutnya. Respons cepat terhadap kebutuhan pasar lokal seperti inilah yang akan membuat warga sekitar merasa bahwa warungmu adalah solusi paling praktis di lingkungan mereka. Selain itu, kamu bisa menambah sedikit margin keuntungan dengan menyediakan layanan pembayaran digital seperti top up pulsa, token listrik, atau pembayaran tagihan air. Fasilitas tambahan ini tidak membutuhkan ruang besar, tapi bisa menjadi magnet yang sangat efektif untuk menarik orang datang ke warungmu. Dengan kombinasi barang fisik yang lengkap dan layanan jasa digital yang praktis, warung sembakomu akan berubah dari sekadar toko kecil menjadi pusat kebutuhan warga yang memberikan keuntungan harian yang sangat stabil bagi rekeningmu.
Di tengah kesibukan dunia kerja yang semakin padat, banyak pekerja kantor atau anak kos yang sebenarnya rindu dengan masakan rumah, tapi mereka tidak punya waktu untuk sekadar memotong bawang atau menyalakan kompor. Disinilah peluang emas bagi kamu yang hobi memasak untuk membuka jasa catering harian. Bisnis ini sangat menarik karena kamu memiliki kepastian pemasukan melalui sistem langganan mingguan atau bulanan. Kamu tidak butuh modal untuk menyewa ruko mewah di pinggir jalan. Dapur rumah sendiri sudah lebih dari cukup untuk mulai menghasilkan uang dari resep andalan keluarga. Kualitas rasa dan kebersihan adalah marketing terbaik yang akan bekerja untukmu secara otomatis tanpa perlu bantuan iklan berbayar. Ketika masakanmu enak, informasi tersebut akan menyebar sangat cepat dari satu rekan kerja ke rekan kerja lainnya, atau dari satu tetangga ke tetangga lainnya. Kamu tidak perlu mengejar jumlah pengikut di media sosial untuk mendapatkan pesanan, karena dalam bisnis makanan, lidah pelanggan tidak bisa berbohong. Selama konsistensi rasa terjaga, pesanan akan terus mengalir masuk ke dapurmu setiap hari. Rahasia agar pelanggan catering harian tidak mudah merasa bosan adalah dengan menyusun kalender menu yang bervariasi setiap harinya. Cobalah untuk mendengarkan masukan atau permintaan khusus dari mereka, karena perhatian kecil seperti menyesuaikan tingkat kepedasan akan membuat pelanggan merasa sangat dihargai dan sulit untuk berpindah ke lain hati. Kamu juga bisa mengatur pengiriman yang searah untuk menghemat biaya bensin, sehingga margin keuntungan yang kamu dapatkan bisa lebih maksimal tanpa harus menaikkan harga jual terlalu tinggi. Selain itu, kemasan yang rapi dan pengiriman yang tepat waktu adalah kunci profesionalitas dalam bisnis ini. Kamu bisa memanfaatkan grup WhatsApp lingkungan atau kantor untuk memberikan informasi menu harian secara singkat tanpa harus terlihat seperti sedang berjualan keras. Dengan manajemen waktu yang baik dalam persiapan bahan baku di pagi hari, kamu bisa menyelesaikan produksi sebelum siang dan memiliki waktu luang di sore hari, sementara keuntungan dari biaya langganan sudah aman tersimpan di tanganmu. Setiap rumah pasti akan mengalami kerusakan kecil seiring berjalannya waktu. Entah itu genteng yang tiba-tiba bocor saat hujan, keran air yang patah, atau tembok yang mulai kusam dan perlu dicat ulang. Masalahnya, tidak semua orang punya waktu atau kendaraan yang memadai untuk pergi ke toko bangunan besar yang lokasinya jauh dari pemukiman. Disinilah peluang kamu untuk menjadi penyedia solusi cepat dengan menjual bahan bangunan pokok dalam skala kecil. Kamu tidak perlu gudang raksasa atau stok besi beton yang berat. Cukup sediakan barang-barang esensial yang paling sering dicari orang saat keadaan darurat di rumah. Bisnis ini sangat stabil karena renovasi dan perbaikan rumah adalah kebutuhan yang tidak mengenal musim. Kamu bisa memulai dengan menyisihkan sedikit ruang di garasi atau teras untuk menyetok semen, cat kayu, paku, hingga peralatan pipa sederhana. Keunggulanmu adalah kecepatan dan kemudahan akses. Bagi tetangga, bisa membeli semen hanya beberapa kilo, atau membeli cat hanya satu kaleng kecil tanpa harus macet-macetan di jalan adalah sebuah kemewahan. Ini adalah bisnis nyata yang mengandalkan fungsi, di mana orang akan datang mencari barangmu karena mereka memang butuh, bukan karena tergiur konten viral. Salah satu strategi paling cerdas dalam bisnis bahan bangunan skala kecil adalah dengan menjalin hubungan baik dengan para tukang bangunan yang sering bekerja di lingkungan sekitarmu. Tukang adalah penentu utama kemana pemilik rumah akan membeli bahan. Jika kamu bisa memberikan harga yang kompetitif atau sekadar layanan antar gratis sampai ke depan pagar rumah, mereka akan dengan senang hati merekomendasikan tokomu. Rekomendasi langsung dari mulut ke mulut seperti ini jauh lebih kuat kekuatannya dibandingkan iklan media sosial manapun, karena ada faktor kepercayaan di dalamnya. Selain itu, kamu bisa memaksimalkan keuntungan dengan memperhatikan detail stok barang musiman. Misalnya, saat menjelang musim hujan, pastikan stok pelapis anti bocor dan semen instan kamu selalu tersedia dalam jumlah lebih. Jangan lupa untuk selalu mencatat barang apa saja yang paling sering ditanyakan namun belum kamu miliki, sehingga modalmu bisa berputar lebih cepat pada barang-barang yang memang memiliki perputaran tinggi di lingkunganmu. Dengan manajemen stok yang rapi, bisnis bahan bangunan rumahan ini akan menjadi sumber pendapatan yang sangat solid dan terus bertumbuh. Dunia administrasi pendidikan dan acara sosial adalah sektor yang tidak pernah berhenti berputar dan semuanya membutuhkan jasa percetakan, mulai dari urusan fotokopi dokumen penting, cetak tugas sekolah, hingga pembuatan undangan pernikahan atau banner untuk acara warga. Semuanya adalah peluang uang yang ada di depan mata. Kamu tidak perlu menyewa ruko besar atau memiliki mesin cetak raksasa seperti pabrik. Dengan modal komputer dan printer yang mumpuni di teras rumah, kamu sudah bisa menjalankan bisnis yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarmu.
Keuntungan dari bisnis percetakan kecil ini terletak pada nilai tambah yang kamu berikan melalui jasa dan kreativitas, bukan hanya sekadar menjual barang fisik. Orang-orang akan datang kepadamu karena mereka butuh solusi cepat untuk urusan dokumen mereka, dan mereka tidak akan peduli berapa banyak followers yang kamu miliki di media sosial. Selama lokasimu mudah dijangkau dan hasil cetakanmu terlihat tajam serta rapi, kamu akan menjadi orang pertama yang mereka cari setiap kali ada urusan surat menyurat atau perayaan penting di lingkungan tersebut. Dalam bisnis jasa percetakan, kecepatan dan ketepatan waktu adalah segalanya yang akan menentukan apakah pelanggan akan kembali atau tidak. Jika kamu menjanjikan undangan selesai dalam 3 hari, pastikan barang tersebut sudah siap tepat pada waktunya, karena kepercayaan pelanggan adalah aset paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan iklan. Kamu juga bisa memperluas jangkauan keuntungan dengan menawarkan jasa desain sederhana. Banyak orang punya ide tapi tidak tahu cara menuangkannya ke dalam bentuk visual, dan disitulah kamu bisa menarik biaya tambahan atas kreativitasmu. Strategi lain untuk meningkatkan omzet adalah dengan menyediakan kebutuhan alat tulis kantor yang paling sering dicari, seperti amplop, map, atau ballpoint. Hal-hal kecil ini seringkali terlupakan, namun memiliki margin keuntungan yang lumayan jika dijual secara eceran. Dengan memberikan layanan yang ramah dan hasil yang memuaskan, bisnis percetakan kecilmu akan tumbuh melalui rekomendasi dari satu mulut ke mulut lainnya. Ingatlah bahwa kepuasan satu orang tetangga bisa membawa 10 pelanggan baru tanpa kamu perlu pusing memikirkan algoritma media sosial yang berubah-ubah. Dari 10 ide bisnis yang sudah kita bahas tadi, kita bisa mengambil satu pelajaran berharga bahwa kekayaan yang stabil tidak selalu datang dari sorotan lampu kamera atau jumlah likes di media sosial. Banyak orang di sekitar kita yang hidupnya sangat mapan dan tenang justru karena mereka fokus mengelola bisnis diam yang menyelesaikan masalah nyata di lingkungan mereka. Mereka tidak butuh pengakuan dari ribuan orang asing di internet, karena bagi mereka, kepuasan pelanggan dan perputaran kas yang sehat setiap hari jauh lebih penting daripada sekadar angka di profil digital. Jangan biarkan rasa minder karena tidak punya banyak followers menghambat langkahmu untuk mulai membangun aset. Kekuatan ekonomi yang sesungguhnya ada pada keberanianmu untuk memulai dari apa yang ada di depan mata, sekecil apapun itu. Pilih satu ide yang paling masuk akal dengan kondisimu saat ini, jalani dengan konsisten, dan berikan pelayanan yang jujur. Ingat, bisnis yang baik adalah bisnis yang dibuka dan dijalankan, bukan hanya dipikirkan. Jadi, kapan kamu akan mulai membangun mesin uangmu sendiri tanpa harus menunggu viral? Kalau kamu merasa pembahasan ini membuka sudut pandang baru bahwa sukses nggak harus selalu soal viral, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya ingin kita terus berdiskusi tentang cara-cara logis membangun kekayaan yang nyata di dunia nyata. Dari 10 ide tadi, mana yang paling memungkinkan untuk kamu eksekusi di lingkungan tempat tinggalmu sekarang? Coba tuliskan di kolom komentar, atau kalau kamu punya ide bisnis diam-diam kaya lainnya, bagikan di bawah supaya kita bisa saling belajar. Jangan lupa like dan bagikan video ini ke teman kamu yang masih ragu buat memulai bisnis karena merasa belum punya nama. Sampai jumpa di video berikutnya.